Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ping Li. Halo adik-adik, jumpa lagi bersama Ping Li. Kali ini kakak akan membahas tentang soal UNBK tahun 2019 ya, untuk SMK tentunya. Ini soal asli hasil foto jebretan ya. Mohon dimaafkan, ini tidak saya salin jadi PDF, soalnya waktunya udah mepet. Jadi asli fotonya aja ya, langsung ya. Oke, langsung saja ke nomor 1. Jika X1 dan X2 adalah akar persamaan kuadrat 2X kuadrat dikurangi 4X ditambah 7 sama dengan 0. Nilai dari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat adalah, oke, sebelum kakak bahas lebih lanjut ya, kakak mau berpesan silakan untuk subscribe channel Ping Li dan share ke teman-teman kalian ya. Terus jangan lupa biasakan nonton videonya sampai habis. Oke? Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari nilai X1 ditambah dengan X2. Nah, ini yang harus kita lakukan. Rumusnya apa? Negatif B per A. Gini ya. Terus X1 dikali X2 ini harus kita lakukan. Rumusnya C per A. Nah, siapakah A, siapakah B, dan siapakah C? Nah, pemahamannya mudah gini. A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Ini A. Terus ini B. Terus ini C. Ya, gampangannya gini loh. A ini yang punya dua pasangan. Ini. Terus B ini yang setia. C ini yang jomblo. Kasihan banget ya. Oke, langsung saja ke pertanyaan sekarang. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Ini kita ubah bentuknya menjadi X1 ditambah X2 dikuadratkan dikurangi dengan 2 X1 dikali X2. Nah, seperti ini ya. Nah, X1 tambah X2 berarti kan rumusnya min B per A. Berarti negatif B-nya negatif 4. Berarti 4 ya. 4 per 2 ini saya langsung dikuadratkan dikurangi dengan 2 kali C per A. 7 per 2. 4 bagi 2 kan 2. 2 kuadrat. 4 dikurangi, ini kita coret aja. Kurangi 7 sama dengan negatif 3. Jawabannya D. Nomor 2. Determinan dari matriks G adalah, oke, kita punya matriks G. Saya tulis lagi ya. 2, 1, 3. Terus negatif 3, negatif 1, 0. 1, negatif 2, 1. Nah, untuk menentukan determinan matrik itu ada dua cara. Bisa pakai cara Sarus, bisa pakai cara kofaktor. Ya, kalau kalian sudah pro, kalian gunakan cara kofaktor. Kalau kalian belum pro, gunakanlah cara Sarus. Ini ya. Kita pakai cara Sarus saja ya, biar mudah diterima. Kita tambahkan dua kolom. Jadi dua kolom. Kolom pertama sama kolom kedua kita tambahkan di belakang sini. 2, negatif 3, 1, terus 1, negatif 1, negatif 2. Nah, seperti ini ya. Nah, determinan itu adalah selisih antara diagonal utama dengan diagonal kedua atau diagonal samping. Oke, pertama kita kalikan dulu yang serong ke kanan. 2 kali negatif 1 kali 1, negatif 2, ditambahkan 0. Kemudian ini ditambah dengan 18, dikurangi, ini jangan lupa untuk dikurung. Nah, biasanya itu adik-adik lupa dikurung di sini. Kalian kalikan sekarang diagonal kedua, 3 toh. 1 kali negatif 3 kali 1, negatif 3, ditambah 0, dikurangi 3. Gini ya. Terus kita jumlahkan sini. 18, maaf. Negatif 2 ditambah 18 itu 16, maaf. 16. Terus ini negatif 6. Plus 6 berarti sama dengan 22. Jawabannya D.
kita masuk limit sekarang. Nilai dari limit X mendekati 1 untuk X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3 dibagi dengan X dikurangi 1 adalah, nanti di sini soalnya tidak urut ya, babnya ya. Jadi nanti itu soalnya acak. Nah, kalian nggak usah kaget. Caranya gimana ini? Kita turunkan aja. Turunkan. Bukan komputernya loh ya yang turunkan, tapi persamaannya yang kita turunkan. Jadi pembilang kita turunkan, penyebut kita turunkan. Masih dalam bentuk limit. Turunannya X kuadrat adalah 2X ditambah 2 dibagi dengan turunannya X min 1, 1. Barulah kita masukkan X mendekati 1. Sama dengan 2 kali 1, 2 tambah 2 sama dengan 4. Jawabannya D lagi jawabannya. Tabel berikut menunjukkan nilai ulangan matematika kelas 12 SMK. Oke, ini tabelnya ya. Ini sebenarnya data tunggal ya, soalnya nilainya ini satu per satu, berarti dia data tunggal meskipun dalam bentuk tabel. Simpangan kuartil dari nilai ulangan matematika siswa adalah, langkah pertama kita buat dulu kolom FK. Frekuensi kumulatif ya. Nah, frekuensi kumulatif langsung taruh aja di bawahnya. Nah, besok komputernya bisa dioret-oret tidak apa-apa. Bawa spidol ya, dioret-oret aja tidak apa-apa. Kan biar cepat. Yang penting kan gitu kan. Ini 3 tambah 13, 16 tambah 12, 28. 28 tambah 9 itu 37. Lalu 46. 53, 60 ya cocok berarti. Terus langkah berikutnya kita menggunakan rumus kuartil. Kuartil untuk data kelompok adalah data ke I kali N ditambah 1 dibagi dengan 4. Maksudnya I itu gimana? I itu bisa ditulis diganti dengan 1, 2, berarti kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Ini rumus umumnya. Oke, kita cari dulu kuartil 1. Kuartil 1 berarti data ke 1 dikali N tambah 1. N-nya berapa? N-nya ya 60. 60 tambah 1 berarti 61 bagi 4. Dapatnya itu data ke 15,25. Data ke 15,25 dia ada di sini kan? Nah, ada di sini berarti datanya adalah 5. Gitu, sama dengan 5 gini. Ini adalah nilai dari Q1. Sekarang Q3 kita cari. Q3 ya berarti data ke 3 kali 61. 3 dikali 61 per 4. Nah, 61 per 4 tadi kan 15,25. Tinggal kita kalikan dengan 3 aja. Data ke 45,75. 45,75 kan dia ada di sini. Berarti datanya adalah 8. Nah, sekarang kita cari simpangan kuartil itu adalah setengah dari kuartil ketiga dikurangi kuartil pertama. Nah, setengah dikali 8 dikurangi 5, berapa ini? Coba 8 kurangi 5. 3 ya, berarti setengah kali 3, 1,5. Jawabannya, kok D lagi ya? Banyak banget yang D ya. Donor darah yang diadakan suatu perusahaan bekerja sama dengan sebuah rumah sakit mengharapkan darah yang terkumpul sebanyak 200 kantong. Frekuensi harapan mendapatkan golongan darah berjenis O adalah, oke, golongan darah itu ada berapa jenis coba? Pertama O ya, jelas pertama O, soalnya golongan darah saya O. Hehehe. O, terus A, terus B, lalu terakhir AB ya. Nah, gini. Kita cari peluangnya dulu. Peluang berdarah O sama dengan, O-nya ada berapa? O-nya ada 1. 1 per 4. Kalau yang ditanyakan frekuensi harapan, berarti peluangnya 1/4 kita kalikan dengan 200. Berarti 1/4 dikali 200, 50 kantong. Jawabannya A. Diketahui matriks A sama dengan 5, 3, negatif 1, 4
atau ordernya 2 kali 2 gitu aja ya. Dan B ini juga ordernya 2 kali 2. Hasil dari A kali B transpose adalah, langkah yang pertama kita cari dulu A dikali B. Jangan sampai terbalik ya. Soalnya apa? A kali B itu tidak sama dengan B kali A. A-nya itu 5, 3, negatif 1, 4. Dikalikan dengan 2, negatif 4, 3, 3. Yuk kita kalikan yuk. Pertama 5, 5, 3 ini pasangannya dengan 2, 3. 5 kali 2, 10. 10 tambah 9 berarti 19 ya. 19, negatif 20 ditambah 9, negatif 11. Ini negatif 2 ditambah 12, 10. 4 ditambah 12, 16. Ini baru A kali B. Sekarang kalau A kali B ditranspozkan, transpos itu baris jadi kolom, kolom jadi baris. Jadi awalannya itu baris pertama jadi kolom pertama. Dan kolom pertama jadi baris kedua. Baris pertama, maaf. Jadi 19, 10, gini ya. Lalu negatif 11, 16. Tinggal kita cari optionnya mana ini. Oke, jawabannya C. Lanjut. Nomor 7. Diketahui suku keempat dan suku keenam dari suatu deret geometri berturut-turut adalah 16 dan 64. Jumlah 10 suku pertama deret tersebut, ya, rasionya positif adalah, yang ditanyakan adalah S10 berarti ini, S10. Oke. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari rasionya terlebih dahulu. Oke, kita cari menggunakan deping ya rasionya ya. Kita gunakan deping untuk menentukan rasionya. Kita punya U6 berarti U6 dibagi dengan U4 sama dengan 64 dibagi 16. Nah ini selisihnya berapa? Oh 2 berarti R pangkat 2 sama dengan 4. Maka rasionya adalah 2. Kita ngambilnya yang positif ya. Soalnya di sini sudah ada keterangan rasio deret tersebut adalah positif. Kemudian kita mau menentukan suku pertama. Suku pertama itu didapat dari suku keempat. Kita kan punya suku keempat biar tidak terlalu besar gitu loh. U4 atau suku keempat sama dengan 16. Nah, suku keempat itu kan rumusnya A kali R pangkat 3 ya. Sama dengan 16. Sedangkan R-nya adalah 2. Kita substitusikan. A dikali 2 pangkat 3 sama dengan 8. 8 sama dengan 16. Maka A-nya sama dengan 16 dibagi 8, 2. Kita sudah punya suku pertama. Suku pertamanya 2. 2 juga seperti rasio ya. Kita masukkan S10. S10 itu rumusnya A dikali R pangkat 10 dikurangi 1 dibagi dengan R-1. Tinggal kita masukkan aja. 2 dikali 2 pangkat 10 itu 2 berapa ya? 1024 ya. 1024 dikurangi 1 dibagi dengan 2 dikurangi 1, 1 ya tentunya. Kita hitung 2 dikali 1023. Kalau kita kalikan dengan 2 berarti kan 2046. Langsung kita jawab aja di sini 2046. Tidak usah diberi titik ya. Hasil dari 2 log 6 ditambah 2 log 96 dikurangi 2 log 18 adalah, langkah pertama kita amati dulu bilangan pokoknya. Apakah bilangan pokoknya sudah sama? Oh ternyata sudah sama. Nah kalau sudah sama gimana Kak? Bisa kita jadikan 1. Langsung saja ya 2 log. Jika ada penjumlahan berarti numerusnya itu nanti jadi perkalian. 6 dikali 96, ada pengurangan. Pengurangan itu berubah jadi pembagian dibagi 18. Nah nanti adik-adik jangan terburu-buru untuk mengalihkan ini ya. Nanti bisa pusing kepala inces nanti. Kita main coret-coretan aja. Kita coret aja ya.
Oke, 6 coret dengan 18, ini kan dapatnya 3. 96 dibagi 3 kan bisa. Itu biar enak nanti. 96 bagi 3 itu 32 ya. Berarti ini 2 log 32. Nah, sekarang 32 ini kita ubah. Diubah gimana? Jadikan pangkat. Maksudnya itu jadikan bentuk pangkat itu loh. Jadi 2 log 32 ini kita ubah jadi 2 pangkat 5. Jawabannya mana? 5 langsung. Soalnya bilangan pokok dengan numerusnya ini sama. 5 ya jawabannya ya. Langsung aja ketemu. Nomor 9. Diketahui segitiga PQR dengan panjang PR 12 cm, QR 10 cm, dan sudut PRQ sama dengan 60 derajat, maka luas segitiga PQR adalah, oke, misalkan seperti ini ya. Ini R, ini P, ini Q. Nah, seperti ini. PR 12, lalu QR 10, dan kita punya sudut 60 derajat. Jika ada dua sisi yang mengapit satu sudut, itu berarti bisa dihitung. Ya. Ingat ya, dua sisi, satu sudut. Nah, dua sisi, satu sudut berarti kita bisa cari luasnya. Luas sama dengan, tinggal kita kalikan aja semuanya. Setengah kali 10 dikali 12 dikalikan dengan sin sudut tersebut. Sin 60 ya. Berarti setengah kita coret dengan 12, 60 dikali setengah akar 3. Jawabannya adalah 30 akar 3. C. Nomor 10. Persamaan garis singgung melalui titik 1, negatif 3 pada lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 10 adalah, oke, melalui sebuah titik. Berarti kita menggunakan bagi adil ya. Bagi adil. Di video penjelasan Pinggli sebelumnya, untuk yang SMK sudah saya jelaskan ya. Sistem bagi adil, jika ada x kuadrat itu artinya x dikali x ditambah y kuadrat itu artinya y dikali y. Sama dengan 10. Jadi kita langsung masuk ke PGS. Ini x1, ini y1, kita substitusikan langsung. X1-nya ganti 1, berarti 1x dikurangi 3y sama dengan 10. Ada enggak? Oke, ada jawabannya B. Mudah banget kalau persamaan garis singgung melalui sebuah titik. Itu mudah banget. Jadi adik-adik jangan sampai salah ya. Nomor 11. Bentuk sederhana dari 2 akar 6 dibagi 7 ditambah 4 akar 3 adalah, kita rasionalkan ya. Rasionalkan. Nah, rasionalkan itu ibaratnya itu gini loh. Kita makan mie tapi belum matang. Jadi kita harus mematangkan dulu. Begitu pula dengan bentuk akar seperti ini. Ini sebenarnya sudah benar, cuma belum matang. Soalnya apa? Akar itu tidak boleh di bawah, tidak boleh di penyebut, harus di atas ya, sebagai pembilang. Oke, langsung aja. Kita kalikan dengan skala. Jadi 2 akar 6 kita kalikan dengan 7 min 4 akar 3. Jadi kalau yang mau kita sekawankan itu plus, berarti sekawannya adalah negatif. Dibagi dengan yang bawah ini langsung kuadratkan aja. 7 kuadrat dikurangi 4 akar 3 kuadrat. Loh kak, ini kok negatif, padahal ini kan positif. Yang namanya merasionalkan, pasti nanti selisih 2 kuadrat. Diingat-ingat itu. 2 akar 6, ini jangan terburu-buru untuk mengalihkan, udah biarkan dulu aja. 2 akar 6 dikalikan 7 dikurangi 4 akar 3. Dibagi, ini berapa? 7 kuadrat itu 49 ya. 49 dikurangi 16 kali 3, 48. 49 kurangi 48 kan 1. Baru kita kalikan sini. 2 kali 7, 14 akar 6 dikurangi 8 akar 18. Dan enggak? Oh, enggak ada, kita sederhanakan. 14 akar 6
dikurangi ini 2, 18 ya. Coba akar 18 itu kalau kita ubah jadinya 9 kali 2. Akar 9 berarti 3 akar 2. 3 kali 8 24 akar 2. Jawabannya mana? B. Nomor 12. Puncak sebuah menara diamati dari sebuah titik dengan sudut elevasi 60 derajat. Jika jarak dari titik pengamatan ke kaki menara adalah 600 meter, maka tinggi menara adalah, kita buat gambarannya terlebih dahulu ya. Oke, gambarannya misalkan ini pengamat, ini jaraknya 600 meter, terus ini ada menara. Anggap aja ini menaranya bagus gitu aja. Oh, kok balik ya? Kok besar yang atas ya? Coba yang bagus lah. Nanti kalau gambarnya jelek itu nggak enak. Nah, anggap aja ini bagus. Terus sudut elevasinya 60, ini 60. Nah, gini. Terus jaraknya itu 600 meter. 600 meter itu dari sini ke sini. 600 meter ya. Lalu yang ditanyakan adalah tingginya ini, yaitu Y. Gitu ya. Nah, sebelum menentukan kita menggunakan sin, cos, atau tangen, sebutkan dulu apa yang kita punya. Desah, depan, samping. Oh, berarti kita menggunakan tangen. Tangen 60 sama dengan Y per 600. Gini, nah tangen 60 itu berapa? Akar 3. Akar 3 sama dengan Y per 600. Tinggal kita kali silang aja. Y-nya, kok T toh? Kok bisa berubah jadi T ya? Tipenya banyak banget ini. Y sama dengan 600 akar 3. Jawabannya D. Jadi, adik-adik, sebelum menentukan sin cos tan-nya, kalian pahami dulu apa yang kalian ketahui dari soal itu, berarti itu ya. Lanjut. Nomor 13. Bayangan titik G negatif 1,3 oleh dilatasi 0, negatif 2. Ini maksudnya pusatnya 0, skalanya negatif 2 ya. Dan dilanjutkan dengan rotasi 0,90. O,90. Berarti pusatnya O, yaitu 0,0, sejauh 90 derajat. Adalah, oke. X aksen, Y aksen sama dengan karena di sini dilatasi itu boleh dibalik, boleh tidak ya. Kalau dilatasi mah bebas. Langsung kalikan aja faktor skalanya. Negatif 2 dikalikan dengan ini 90. Rotasi 90 itu berapa? Kalian hafal atau enggak? Enggak hafal? Oke, saya tuliskan. Berarti cos 90 min sin 90. Terus sin 90 cos 90. Gini, barulah dikalikan dengan X, Y. Nah, paham ya? Oke. Negatif 2 dikalikan dengan cos 90 itu 0. 0 berarti min 1, 1, 0. Dikalikan dengan negatif 1, 3. Dikalikan dulu, boleh? Berarti negatif 2 kali negatif 1. 2 ya, negatif 2, terus 0, barulah dikalikan dengan negatif 1, 3. Berapa ini berarti? 0 kali negatif 1, 0 ya, berarti 6, terus 2, 6,2. Jawabannya mana ini? E. Nomor 14. Diagram lingkaran di samping ini menunjukkan banyaknya siswa yang mengikuti ekskul di sebuah SMK. Jika jumlah siswa yang mengikuti ekskul adalah 1080 orang, banyak siswa yang mengikuti ekskul bela diri adalah, kita cari dulu bela dirinya ya. Banyaknya siswa yang mengikuti bela diri ini berapa derajat? 360 dikurangi dengan, kita jumlahkan ya, 72 ditambah 72 ditambah dengan 126
ditambah dengan 36. Tentunya adik-adik sudah bisa menghitung seperti ini ya. 360 dikurangi 306 sama dengan 54. Jadi bela dirinya ini 54. Berarti kesimpulannya 54 dibagi dengan 360 dikalikan dengan banyaknya siswa yang mengikuti 1080. Ini pasti bisa coret ini 1080 dengan 360. Bisa nih. Berapa ya? 3. Oke, ini 3 berarti 100 berapa ini? 54 dikalikan dengan 3 162. Jawabannya 162. Nomor 15. Cermati grafik fungsi kuadrat berikut. Oke, ini cermati ya, tapi jangan lama-lama. Persamaan grafiknya adalah persamaan grafiknya. Kuncinya yuk. Kuncinya dia ada di mana? Oke, dia ada di C. C itu adalah titik potong sumbu Y. Nah, itu sudah pasti. Kita cari. Titik potong sumbu Y-nya adalah 8. Berarti kita cari C-nya itu 8. Yang C sama dengan 8. Kita cari mana? Oke, kalau tidak A, ya C. Ini jelas salah, soalnya negatif ini. Salah. Ini juga negatif, salah. E juga salah ya. Kepotong ini. Terus, kunci yang kedua, ini yang pertama. Yang kedua adalah arah kurva. Arah kurva. Jika menghadap ke atas, ini berarti A-nya lebih dari 0 atau positif. Menghadap ke bawah, itu A kurang dari 0 atau negatif. Nah, ini menghadap kemana? Oh, ternyata menghadap ke bawah. Berarti ya kita cari yang negatif. A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Yang negatif mana? Oke, ini C jawabannya. Gampang kan? Gampang, 10 detik aja cukup kalau kalian paham. Lanjut. Nomor 16. Inverse dari matriks A, ini matriks A ya, adalah, inverse. A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali A join dari A, matriks tersebut. Oke, determinan, kita cari dulu ya. 1 per determinannya 10 kali negatif 10 kali negatif 8 yaitu 80 dikurangi 9 kali 9 81 dikalikan dengan adjoin. Adjoin itu diagonal utama. Diagonal utama ini tukar posisi. Ini. Ya, tukar posisi berarti negatif 8 dengan negatif 10. Terus diagonal kedua atau diagonal samping dikalikan negatif. Tapi tetap posisinya negatif 9, negatif 9. Nah, gini. 80 dikurangi 81 kan negatif 1. Negatif 1 dikalikan dengan adjoinnya. Negatif 8, negatif 9, negatif 9, terus negatif 10. Kalikan dengan negatif ya. 8, 9, 9, 10. Mana? 8, 9, 9, 9, 10. Oke, C. Lanjut. Persamaan garis yang menyinggung kurva Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 1 pada titik negatif 1,0 adalah... Oke, gimana ini? Kita sudah punya titiknya, yaitu X1, Y1. X1-nya negatif 1, Y1-nya 0. Kita harus cari dulu gradien ya. Gradien adalah turunan pertama. Nah, turunan pertamanya kita turunkan aja X pangkat 3. Berarti 3X kuadrat. Nah, X-nya berapa? Ini kan kita punya negatif 1 kan? Kita substitusikan. Nanti ketemu gradien. Berarti negatif, ini 3 kali negatif 1 kuadrat. Berarti jadinya 3 ya, tetap ya. Negatif 1 kuadrat kan 1. Ini adalah gradiennya. Sekarang kita masuk rumus PGS. PGS itu di mana-mana rumusnya sama ya. Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X min X1. Kita masukkan aja. Y dikurangi Y1, Y1-nya 0 sama dengan gradiennya 3 dikali X dikurangi X1 berarti plus 1. Soalnya X1-nya negatif ya. Y sama dengan kita kali
Kita kalikan 3X ditambah 3. Jawabannya A. Jadi kita harus bekerja dengan cepat ini, ekstra ini. Ya, biar nanti waktunya cukup untuk mengerjakan soal 1 sampai 40. Jadi adik-adik pahami ya cara-cara cepat dari kakak ya. Lanjut. Sebatang bambu yang panjangnya 2 × 2 meter disandarkan pada dinding dan membentuk sudut elevasi 60 derajat dengan lantai. Jarak ujung bagian atas bambu ke bawah adalah, kita buat gambarannya terlebih dahulu ya. Ini ada lantai, terus ini ada dinding. Nah, terus ini ada bambu itu. Sudut elevasinya adalah 60 derajat. Ini seperti soal yang tadi ya ini ya. Terus panjang bambu itu 2 × 2. Yang ditanyakan itu ujung atas ke bawah. Berarti kan ini Y ya. Nah sekarang gimana tadi? Ingat apa enggak penjelasan dari kakak? Sebelum kita menentukan sin konstan, kita harus memahami apa yang kita punyai. Demi. Demi. Bukan demi kamu loh ya. Demi. Depan miring. Gitu ya. Oke, berarti kita menggunakan apa? Sinus. Sin 60 sama dengan demi, depannya itu Y, per miringnya itu 2 × 2. Kita kali silang aja. Y sama dengan 2 / 2 dikalikan dengan sin 60. Sin 60 itu setengah akar 3. Oke, kita coret. 2 coret dengan 2. Akar 2 dikali akar 3 itu jadinya akar 6 ya. Jawabannya adalah B. Persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25 pada titik 4, -3 adalah, oke, ini sepertinya tadi udah dibahas ya tadi. Tapi tidak apa-apa lah. Kita gunakan apa? Bagi adil ya. Bagi adil. Oke, bagi adil, X kuadrat itu artinya X dikali X ditambah Y kuadrat itu Y dikali Y sama dengan 25. Ini Y1, ini X1. Tinggal kita masukkan aja ya titiknya. X1-nya kita ganti dengan 4, berarti 4X dikurangi 3Y sama dengan 25. Ada? Oh, jelas ada. Jawabannya A. Lanjut. Dalam sebuah kotak terdapat 4 bola merah dan 6 bola putih. Dari dalam kotak diambil 3 bola satu persatu tanpa pengembalian. Oke, 3 bola tanpa pengembalian. Peluang mendapatkan bola merah, ya ini bola merah, dalam 2 pengambilan pertama dan 1 bola putih dalam pengambilan ketiga adalah, oke, merahnya ada 4, berarti 4 merah dan 6 putih. Kita dapat 2 merah, 1 putih ya, berarti peluang 2 merah dan 1 putih. Nah, gini. Merahnya yang pertama ada berapa itu? 4 per. Totalnya adalah 10 ya. Kita simpan, kita udah dapat 1. Kemudian kita ambil, ternyata kok dapat merah lagi. Berarti peluang merahnya berapa? Tadi kan merahnya udah diambil 1. Tinggal 4. Tinggal 4. Udah diambil 1, tinggal 4 sih. 3. Tinggal 3 dibagi dengan 9. Kan totalnya tadi kan 10. Diambil 1, tinggal 9. Kemudian kita dapat bola putih. Bola putihnya kan masih utuh, belum terambil. 6 per, ini juga berkurang berarti 8. Tinggal kita main coret-coretan saja. 4 coret dengan 8, ini dapatnya 2. Terus 6 coret dengan 2, ini dapatnya 3. 3 kali 3 kan 9. 9 coret juga boleh di sini. Terus berarti 1 per 10. Jawabannya C. Jadi kalau diambil 1 per 1 hati-hati ya. Kalau sudah diambil jangan dikembalikan. Gitu. Itu ada keterangannya. Tanpa pengembalian. Ya, berarti kan NS-nya selalu berkurang 1 gitu. Hasil dari
27 pangkat 1 per 3 dikalikan dengan 243 pangkat 1 per 5 dikalikan 32 pangkat 1 per 5 adalah, oke, maaf ya adik-adik, di sini resolusinya jelek, jadi butuh pengamatan ekstra ya. Butuh pengamatan ekstra. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah jadikan bentuk bilangan pokok menjadi bentuk paling sederhana. 27 kita ubah jadi 3 pangkat 3, lalu dipangkatkan 1 per 3, dikalikan 243 ini kita ubah menjadi 3 pangkat 5, dipangkatkan lagi 1 per 5, dikalikan 32 itu kita ubah jadi 2 pangkat 5 juga, dipangkatkan 1 per 5. Bisa kita coret ini, 3 coret dengan 3, boleh, berarti tinggal 3 dikali, ini 5 juga boleh, dikali 3, kalikan dengan ini juga boleh, kalikan dengan 2, berarti 9 kali 2, 18. Jawabannya adalah A. Sebenarnya ya, kalau soal UNBK itu mudah banget kok. Kalian tidak perlu tegang, jangan tegang-tegang. Karena tegang gak enak, nanti kalian pasti patah. Ya, jangan itu. Mending slow. Ya, slow biar nanti enak gitu loh. Jangan terlalu tegang ya. Lanjut. Diketahui balok A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk AB 6 cm, BC 4 cm, CG 4 cm, dan jika P terletak di tengah-tengah ruas garis AB dan Q di tengah-tengah ruas garis CG, maka jarak antara P dan Q adalah, kita gambar dulu baloknya. Baloknya kurang lebihnya seperti ini. Kok jelek ya? Coba saya sambil tahan nafas nih. 1, terus gini. Ini bisa serius loh ini. Nggak, saya tahan nafas ini. Sebentar. Oke. Soalnya nggak pakai penggaris saya. Nah, bagus ya? Oke ya. Baguslah, 90% ini. 90 nilainya ini. Oke, kita beri nama A, B, C, D, E, F, G, dan H. AB, oke. P itu di tengah-tengah AB. Oke, ini P berarti. Pingli. Terus, Q di tengah-tengah CG. Ini CG ini. Ini Q. Nah, yang ditanyakan adalah jarak P ke Q. Yang ditanyakan itu ini. Nah, kita dengan menggunakan rumus apa ini? Kok ini toh? Kita menggunakan rumus apa coba? Jalan-jalan. Nah, kita menggunakan rumus jalan-jalan. Oke. PQ kuadrat sama dengan, nah, kalian itu ibaratnya itu jalan dari P menuju Q. Berarti P ke B, ya, P ke B berarti PB kuadrat ditambah dengan B ke C, BC kuadrat ditambah dengan C ke Q, CQ kuadrat. Nah, gini. Sekarang permasalahannya AB berapa? AB kan 6, karena tengah-tengah berarti sini 3. Berarti ini 3 kuadrat ditambahkan BC. BC-nya 4, 4 kuadrat ditambahkan CQ. CQ-nya kan 4, berarti setengahnya 2. 2 kuadrat. 9 ditambah 16 ditambah 4 sama dengan berapa ini? 25 tambah 4, 29. Berarti Q sama dengan akar 29. Jawabannya A. Nah, mudah banget ya. Yang penting kalian itu bisa menggambar dulu ya, untuk mengetahui garis mana yang kita cari. Gitu. Lanjut.
Jumlah tak hingga dari deret geometri 27 ditambah 9 ditambah 3 ditambah dan seterusnya sampai tak terhingga adalah. Oke, rumus deret tak terhingga itu gimana? S tak terhingga sama dengan air. A per 1 min R. Ini adalah air. Tapi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari nilai R dulu. Ya, R itu didapat dari 3 dibagi 9 boleh, 9 dibagi 27 juga boleh, bebas. Ya, berarti ini kalau kita sederhanakan itu 1 per 3. Kakak itu lebih suka memilih angka yang kecil, ya biar penghitungannya itu mudah. Kalau mudah nanti kan hemat tenaga. Kalau hemat tenaga berarti 40 soal bisa teratasi dengan cepat. Ya, kalau kalian capek di satu soal dengan hitungan angka yang begitu besar, 1 sampai 40 soal, kalian juga akan kesusahan gitu ya. Lanjut. Masuk sekarang. A itu adalah suku pertama yaitu 27. 27 dibagi dengan 1 dikurangi 1 per 3. Berarti 27 dibagi 2 per 3 ya. Kita naikkan ke atas. 27 kali 3 berapa? 81 dibagi 2. Berarti berapa ini? 41 per 2. Jawabannya C. Kelihatan mudah ya? Iya mudah banget soalnya itu kakak sudah terbiasa menghitung seperti ini. Jadi adik-adik biasakan untuk menghitung seperti kakak. Syukur-syukur bisa melebihi kakak. Amin. Lanjut. Luas daerah parkir suatu pertokoan adalah 176 meter persegi. Luas rata-rata untuk bus 20 meter persegi. Rata-rata untuk sedan 4 meter persegi. Daya muat maksimum parkir, kepotong ya itu ya. Banyak bus sama dengan X, sedan sama dengan Y, maka model matematika dalam permasalahan itu adalah, pertama 20 dulu ya, berarti 20X ditambah 4Y, karena dia hanya punya luas 176, berarti kan kurang dari sama dengan 176. Ada enggak yang kurang dari? Oke, ini salah, ini jelas salah, ini kurang dari kemungkinan, ini kemungkinan, ini salah, ini kemungkinan. Oke. Oh, ini salah ini salah juga, ini salah ini. Berarti kemungkinannya kalau tidak B ya C ya. Sekarang daya tampung maksimum, daya muat. Berarti kan X ditambah Y kurang dari kan daya muat. Nah, berapa itu? Ini 20 semua ya. Mungkin yang kepotong itu 20. Daya muatnya berarti X tambah Y yaitu bus ditambah sedan harus kurang dari sama dengan 20. Mana jawabannya? C. Nah, gitu ya. Hati-hati ya. Lanjut. Sebuah pabrik roti memproduksi 2 jenis roti, yaitu roti isi coklat dan roti isi keju. Pembuatan 7 roti isi coklat dan 3 roti isi keju memerlukan 81 gram tepung terigu. Sedangkan untuk 4 roti isi coklat dan 1 roti isi keju memerlukan 42 gram tepung terigu. Terus tepung terigu yang diperlukan untuk membuat 20 roti isi coklat dan 10 roti isi keju adalah, kita buat dulu persamaannya ya, model matematika. 7X ditambah dengan 3Y sama dengan 81. Lalu kita punya lagi 4X ditambah Y sama dengan berapa itu? 42. Nah, kita coba hilangkan dulu ya. Hilangkan Y, berarti kita kalikan dengan 1, kalikan dengan 3. 7X ditambah 3Y sama dengan 81. Lalu kita kalikan dengan 3, 12X ditambah 3Y sama dengan 42, kita kalikan 3 itu 126 ya. Kita kurangkan, coba 12 dikurangi 7, 5X maaf. Ini X kok bisa jadi Y itu gimana sih? X sama dengan 126 dikurangi dengan 81. Berarti ini dapatnya 5, 45.
maka X-nya sama dengan 9. Nah, setelah ketemu X, kita mau mencari Y dengan menggunakan persamaan kedua ya, yang lebih mudah. 4 kali X, 36, ditambah dengan Y sama dengan 42. Pindah ruaskan, Y sama dengan 42 dikurangi 36, berarti 6 ya. Saya langsung loh ya di sini. Terus 20 roti isi coklat, ini pertanyaannya berarti 20X ditambah 10Y. 2 kali 10, 2 kali 9, 20 kali 9 itu 180 ditambah 60, berarti 240 gram. Jawabannya A. Grafik fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat dikurangi 9x akan turun pada interval. Oke, interval naik turun ya. Langkah pertama langsung kita turunkan aja. F aksen x kita turunkan. Turunan dari x pangkat 3 itu berapa? 3x pangkat 2 dikurangi 6x dikurangi 9. Nah kan seperti ini ya. Kita pakai deping. Sekarang X1 ditambah X2 sama dengan negatif B per A. Ini tolong pahami ya. Pahami. Oke. Terus negatif B. B-nya itu adalah negatif 6. Berarti 6 dibagi A-nya 3. Sama dengan 2. Ini yang penting ini. Nah, turun. Turun itu kan syaratnya kan kurang dari ya. Turun itu berarti dia bersatu. Bersatu. Kalau bersatu itu gambarnya, intervalnya itu A kurang dari X kurang dari B. Kita cari yang bersatu seperti ini. Berarti kemungkinan jawaban itu B, C, D. Kalau kita jumlahkan, yang jumlahnya 2. 1 tambah 3, 4. Berarti salah ya, jelas salah. Negatif 1 tambah 3, 2. Oke, jawabannya adalah C. Jadi, tugas kalian hanya menurunkan. Jadi, turunkan dulu. Setelah itu, cari X1 tambah X2-nya. Menggunakan rumus negatif B per A. Itu depingnya. Ya, pahami juga. Kalau turun itu bersatu, kalau naik berpisah. Berpisah yaitu ya, seperti jawaban A sama E itu namanya berpisah ya. Selanjutnya, diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi AC sama dengan 3 cm, AB 2 cm, BC akar 7 cm. Nilai dari cos C adalah, oke, ini kan segitiga ya. Oke, segitiga. Kita buat gambarannya aja lah. A, B, C. A, B adalah 2, B akar 7, lalu AC-nya ini 3 yang ditanyakan adalah cos C ini. Berarti di depannya kan ini ya, AB ya. Berarti kita berpikirnya 2 kuadrat sama dengan, nah gitu, 3 kuadrat ditambah dengan akar 7 dikuadratkan, dikurangi 2 kali 3 kali akar 7 berarti 3 akar 7 dikali cos C. Nah, patokannya seperti ini kalau kalian tidak hafal. 2 kuadrat itu 4 ya. 4 sama dengan 9 ditambah 7 dikurangi 6 akar 7 cos C. Kemudian kita pindahkan ruas. 6 akar 7 cos C sama dengan 9 tambah 7, 16. 16 kurangi 4 itu 12 ya. Ini saya langsung loh ya. Pindah ruas pokoknya. Cos C sama dengan 12 dibagi 6 akar 7. Kan bisa kita coret. Nah, dapatnya kan 2 per akar 7. Karena kita sudah pro ya. Pro dalam merasionalkan maksudnya berarti 2 per 7. Tulis saja yang ada di dalam akar. Akar kan nggak boleh di bawah. Taruh aja ke atas. 2 per 7 akar 7. Jawabannya B.
Banyak bilangan ratusan ganjil dan angka-angkanya tidak boleh berulang yang dapat disusun dari angka 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 adalah ratusan ganjil. Berarti dia akan berapa kolom? 3 ya. Dia akan 3 kolom. Kok besar banget sih? Kebesaran ini nggak enak. Nah, ini aja. Nah, segini aja cukup. Nah, ganjil, ciri-cirinya ganjil dia ada di mana? Di satuan. Kemungkinan ganjil 1, 3, 7, 9. Ada berapa kemungkinan ini? Ada 4 ya, berarti kita tulis 4. Sudah kalian ambil 1, berarti tinggal berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti tinggal 1, 6 ya. Diambil 1, tinggal 6. Diambil 1 lagi, tinggal 5. Belum jelas? Oke, saya jelaskan lagi. Coba pelan-pelan. Memang susah ini kok. Ganjil ya, saya tulis ya. Kemungkinannya itu 1, terus 3, terus 7, sama 9. Ini kemungkinannya. Berarti kan ada 4 ya, ada 4. Misalkan sudah saya ambil 1, saya mengambil angka 9. Berarti 9 sudah tidak boleh dipakai lagi. Ya, 9 sudah nggak boleh kepakai, ini salah berarti. Nah, udah kita eliminasi. Tinggal berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan tinggal 6 toh. Angka-angka ini loh. 6. Misalkan saya menggunakan angka 8. Angka 8 juga sudah saya eliminasi. Nah, tinggal berapa? Tinggal berapa itu? 5 ya. Tinggal 5. Kita kalikan aja. 30 kali 4, 120. Jawabannya 1, 2, 0. Paham ya? Oh, paham. Kalau belum paham, silakan subscribe dulu dan putar ulang videonya. Jangan skip ya. Oke, terima kasih. Persamaan bayangan garis 3x dikurangi y dikurangi 3 sama dengan 0 jika dirotasikan dengan pusat 0,0 sebesar 270 derajat. Oke, kakak berikan kuncinya langsung ya. Kunci. Nah, untuk sudut 90 derajat, kuncinya gimana? Langsung ke bayangannya aja. Negatif y, x. Ini bayangannya sudah jadi. Ya, langsung kita gunakan aja. Negatif y, x. Terus 180, itu bayangannya adalah negatif x, negatif y. Terus 270, itu bayangannya adalah y, negatif x. Maaf. Y, negatif X. Nah, gini. Nah, yang kakak tulis di sini itu adalah X aksen, Y aksen. Kan bayangan kan? Jadi, yang depan ini X aksen, yang belakang ini adalah Y aksen. Gitu. Karena yang ditanyakan adalah bayangan dari mantan. Kok bayangan dari mantan? Bayangan dari suatu garis, ya. Bayangan dari garis, berarti kita harus cari X-nya, nilai dari X dan nilai dari Y, itu kita cari. Oke, pertama dari sini, 270 ya, berarti kita menggunakan ini. Yang nomor 3, negatif X sama dengan Y aksen. Negatif X sama dengan Y aksen. Maka X-nya sama dengan negatif Y aksen. Paham ya? Oke, lanjut. Sekarang, Y sama dengan X aksen langsung. Nah, persamaan yang sudah kita cari ini kita tuliskan ke persamaan awal. Berarti 3x, x-nya kita ganti dengan negatif y aksen, berarti 3 kali negatif y, nggak usah pakai aksen, dikurangi y-nya kita ubah jadi x aksen, berarti ganti x dikurangi 3 sama dengan 0. Kita buka. Negatif 3y dikurangi x dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, karena nggak ada kan, kita kalikan dengan negatif. Boleh di sini. 3y ditambah x ditambah 3 sama dengan 0. Jawabannya adalah C. Jadi tolong itu kunci dipahami ya. Mengerjakannya cepat. Lanjut. Soal terakhir.
soal ke-30 ya. Jadi maaf, kakak cuma berhasil memfotokan 30 soal saja. Jadi tolong dipelajari semaksimal mungkin agar nilainya itu maksimal. Simpangan baku dari data 4, 6, 8, 2, 5, 7, 3 adalah, oke, apakah nanti datanya ini kita urutkan terlebih dahulu? Tidak perlu, ya, tidak usah diurutkan, tidak apa-apa. Langkah pertama, kita harus cari dulu rata-ratanya. X bar, kita jumlahkan dulu ya, kita jumlahkan semuanya 35. Jumlahkan sendiri, dibagi dengan banyaknya data, ada 7. Berarti 35 bagi 7 sama dengan 5. Ini adalah rata-rata. Ini ya. Oke, kita menggunakan deping sekarang. Untuk menentukan simpangan baku, kita harus cari dulu selisih antara rata-rata dengan datanya. Kemudian dikuadratkan. Ingat ya, selisih rata-rata dengan data dikuadratkan. Selisih 4 dengan 5 berapa? 1. 1 kuadrat? 1 tentunya. Ditambah 6 dengan 5 selisihnya kan 1. Kita kuadratkan 1. Tambah 8 dengan 5 3 ya. 3 9 berarti. Ditambahkan dengan 9 tambah 0 tambah 4 tambah 4. Ini saya langsung cepat. Kita jumlahkan. 1 tambah 9 10 28 berarti 28 dibagi dengan banyaknya data ada 7 sama dengan 4. Ini kemudian kita akarkan. Karena yang ditanyakan simpangan baku kita akarkan. Berarti akar 4 adalah 2. Jawabannya B. Gitu ya. Jadi pengakarannya itu nulisnya belakangan aja biar tidak ribet. Biasanya itu adik-adik menuliskan akarnya itu dari depan gini yuk. Jadi akarnya tulis terus gitu. Nggak usah, nah, itu ribet ya. Akarnya ditulis di paling belakang aja. Pengerjaan paling belakang. Oke, semoga dipahami penjelasan dari kakak. Jika belum paham, silahkan untuk subscribe channel Pingli dan share ke teman-teman kalian. Biasanya yang share itu bisa jadi paham. Amin. Kalau nggak gitu ya putar lagi videonya lah. Oke, biasakan untuk nonton video sampai selesai ya. Baru nanti komen. Oke, semoga sukses untuk UNBK-nya dengan nilai yang maksimal. Amin, amin, amin. Ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.